小子，个公道！用剑一压我！ Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film web series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Pada episode terakhir kemarin, Lord Qin Chen dan Nona Xianxu akan ikut berpartisipasi dalam warisan pedang iblis di kota Yaojian. Para jenius muda sekte pedang iblis juga bermunculan untuk merebutkan warisan pedang iblis. Di saat bersamaan, ada praktisi wanita yang datang, dan ia adalah Chen Sheshe dari sekte wanita surgawi yang sangat terkenal di wilayah Baitian, yang setara dengan kota Yaojian, dan ia adalah adik dari Nona Suyan. Tak lama kemudian juga datang jenius muda dari sekte Feng Xiang yaitu Yang Ling. Jenius muda dari dinasti Tianluo yaitu Du Xingcheng juga telah tiba di monumen pedang iblis. Lalu Tuan Han Fei bertanya kepada Suwang siapa yang sebelumnya telah menyinggung dirinya. Suwang pun menunjuk ke arah Lord Qin Chen. Namun pandangan Tuan Han Fei tertuju kepada wanita cantik yang bersama Qin Chen yaitu Nona Suan. Tuan muda Han Fei terkejut karena selain wanita suci sekte wanita surgawi, ternyata masih ada wanita cantik yaitu Nona Xuanzu. Tanpa basa-basi, Han Fei pun menghampiri Lord Qin Chen dan meminta Qin Chen untuk memberi penjelasan kepadanya. Namun Qin Chen dengan wajah dingin menolaknya. Lalu Han Fei memperkenalkan diri kalau ia adalah murid dari sekte pedang iblis. Qin Chen pun mengatakan kalau Han Fei tidak ada urusan dengannya. Seketika Han Fei pun sangat marah dan ia tahu kalau Qin Chen lah yang telah melukai Suwang. Dan kedatangannya untuk meminta keadilan kepada Lord Qin Chen. Qin Chen pun menjelaskan kalau Suwang hanyalah murid pengecut yang banyak bicara dan Qin Chen juga menanyakan kepada Han Fei apakah sekte pedang iblisnya selalu melakukan hal seperti itu. Di saat bersamaan, tetua sekte pedang iblis datang dan sangat marah kepada Lord Qin Chen yang mengira kalau Qin Chen telah menfitnah sekte pedang iblisnya. Han Fei pun memberi hormat kepadanya. Qin Chen tahu kalau ketua sekte pedang iblis memiliki tubuh pedang alami yang terbentuk setelah menyempurnakan niat pedang secara ekstrim. Lalu ketua sekte pedang iblis langsung menekan Lord Qin Chen dengan niat pedangnya. Namun Lord Qin Chen dengan begitu mudah memblokirnya dan membuat ketua sekte pedang iblis terkejut. Lord Qin Chen menjelaskan kepadanya kalau ia tidak memfitnah sekte pedang iblisnya, melainkan ditindas oleh pihak lain jadi ia hanya membela diri. Qin Chen juga meminta ketua sekte pedang iblis untuk menyelidiki terlebih dahulu. Di sana Han Fei juga membela diri kalau lembah pedang selalu mengikuti sekte pedang iblisnya. Dan karena murid lembah pedang dipermalukan, jadi Han Fei bergegas bertindak untuk meminta keadilan kepada Qin Chen. Namun ia juga belum menyelidiki dengan jelas akar permasalahannya. Seketika, Ye Wuming pun angkat bicara dan memberi salam kepada ketua sekte pedang iblis. Ia menjelaskan kalau murid dari lembah pedang Suwang yang menindas orang lain. Ketua sekte pedang iblis pun tahu kalau Ye Wuming adalah keponakan Ye Xian. Dan ia juga tahu kalau guru Ye Wuming mengizinkan untuk turun gunung karena Ye Wuming telah berhasil mencapai niat pedang. Ketua sekte pedang iblis juga menjelaskan kepadanya kalau sekte pedang awan azur sangat terkenal di wilayah Baitian. Ye Wuming bisa membuat gurunya yaitu Pak Tua King Yunji mengizinkan turun gunung, dipastikan Ye Wuming sudah memiliki kekuatan yang hebat. Seketika keempat jenis muda murid sekte pedang iblis pun terkejut. Karena Ye Wuming berasal dari sekte pedang awan azur. Orang-orang di sana tahu kalau sekte pedang awan azur adalah salah satu sekte paling kuat di wilayah Baitian yang memiliki reputasi di atas sekte pedang iblis. Ketua sekte pedang iblis pun membenarkan perkataan Ye Wuming tentang masalah tersebut. Ia pun meminta Han Fei untuk mundur dari hadapan Qin Chen. Ia juga akan memberi pelajaran kepada Suwang yang sok keras karena telah menghasut murid sekte pedang iblisnya. Ia berkata kepadanya kalau ia tidak akan membunuh Suwang karena ketua sekte lembah pedang adalah temannya.
Ia hanya meminta Suwang untuk pergi dan tidak boleh ikut dalam perebutan warisan pedang iblis. Lalu, ia menjelaskan kalau sekte pedang iblisnya membuka warisan pedang iblis untuk semuanya bersaing. Tapi jika menghasut murid sekte pedang iblis untuk bertindak jahat, ia tidak akan memaafkannya. Ia juga menjelaskan kepada semua orang di sana sebelum warisan pedang iblis dimulai, ia memiliki sebuah teknik rahasia kuno yang berasal dari warisan pedang iblis. Dan siapa yang bisa memecahkan teknik tersebut, sekte pedang iblisnya akan menjadikan tamu kehormatannya. Ketua sekte pun membagikan teknik rahasia kuno tersebut kepada semua praktisi yang berpartisipasi. Dan hanya Lord Qin Chen yang tidak mengambil teknik rahasia kuno tersebut. Ye Wuming bertanya kepada Qin Chen kenapa ia tidak mengambilnya. Qin Chen pun menjawab kalau ia tidak mengambilnya karena ketua sekte pedang iblis pun tidak bisa memecahkan teknik rahasia kuno tersebut. Jadi, ia tidak ikut meramaikannya. Di saat Qin Chen melihat tulisan teknik rahasia tersebut, ia tahu kalau 10 kalimat tersebut seharusnya hanya bagian awal dari teknik rahasia, yang sebenarnya mengandung niat ilmu pedang misterius. Dan jika ia bisa melengkapi 10 kalimat tersebut, Qin Chen pasti bisa melangkah lebih jauh dalam pemahaman keterampilan pedang. Para praktisi di sana pun terkejut karena hanya membaca 6 teknik pertama dari teknik rahasia kuno tersebut, energi pedang di dalam tubuhnya sudah meluap-luap hingga akan menerobos ranah. Di saat Nona Xuanzu akan mempelajari teknik tersebut, Qin Chen langsung menghentikannya. Ia menjelaskan kepadanya kalau teknik tersebut sudah mencapai tingkat tertinggi dari keterampilan pedang. Namun teknik tersebut hanyalah teknik yang cacat. Jika terus berlatih dengan gegabah, sama dengan mencari kematian. Di saat bersamaan, para praktisi yang mempelajari teknik tersebut pun menerobos ranah yang lebih tinggi. Lalu bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through